Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, saya dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Big Data mengenai analisis data menggunakan Hive dengan studi kasus COVID-19. Pendahuluan. Yang pertama, yang melatar belakangi saya untuk mengambil studi kasus COVID-19 karena coronavirus diseases ini atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus tersebut melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga data tentang atau mengenai COVID-19 ini sangat besar karena melanda seluruh dunia. Oleh karena itu, analisis data terkait COVID-19 kita bisa menggunakan Hive karena data COVID-19 merupakan big data. Selanjutnya, mungkin ada 4 studi kasus yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan jumlah data pada dataset COVID-19 di Indonesia. Terus yang kedua, melakukan partisi pada dataset COVID-19 berdasarkan lokasinya. Yang ketiga, menentukan lokasi yang memiliki jumlah kematian terbanyak. Dan yang keempat, menentukan jumlah kasus baru berdasarkan lokasinya. Jadi kita hanya menggunakan 4 studi kasus pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke studi kasus, ada beberapa implementasi yang kita harus lakukan sebelum kita memulai studi kasusnya. Yang pertama adalah kita download dataset dan pindahkan ke master atau virtual machine yang sudah dibuat. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi CyberDuck untuk mengirim dataset COVID-19 di Indonesia ke master. Jadi seperti ini, kita pindahkan terlebih dahulu. Dan setelah kita pindahkan, kita bisa LS di master, dan kalau sudah berhasil akan muncul dataset COVID-19 Indonesia. Selanjutnya, pindahkan dataset yang kita sudah pindahkan dari master tadi, kita pindahkan lagi ke folder data di HDFS. Jadi folder data ini sudah kita buat sebelumnya, jadi kita pindahkan dengan perintah headof fs-minput COVID-19 Indonesia.csv ke folder data. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya di UI headof dengan cara memasukkan IP headof diikuti dengan port 9870 untuk melihat name node-nya, dan kita bisa lihat pada folder data sudah ada dataset COVID-19 Indonesia. Selanjutnya adalah kita jalankan Hive dan buat database. Jadi kita jalankan Hive terlebih dahulu, setelah kita masuk ke Hive, kita buat database-nya. Pada praktikum ini, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan database UAS, jadi kita buat dengan create database UAS. Setelah itu untuk menggunakan database tersebut, kita menggunakan use UAS. Jadi setelah itu kita juga bisa lihat apakah database-nya sudah berhasil dibuat dan masuk ke HDFS, kita bisa dilihat di sini ini sudah berhasil. Jadi ini tersimpan di folder slice user, slice hive, slice warehouse. Jadi ini sudah dibuat sebelumnya di headof. Jadi kita sudah buat foldernya di headof, dan ini kita sesuaikan dengan settingan di hive site hive-site.xml. Jadi kalau misalnya di sini foldernya beda, bukan user slice hive warehouse, maka itu disetting di hive site.xml seperti itu. Setelah itu kita membuat tabel default. Jadi tabel defaultnya di sini kita namakan COVID. Jadi ada beberapa atribut yang kita bisa lihat seperti location, new underscore case, new underscore date, dan lain sebagainya. Dan kita buat atributnya itu sesuai dengan atribut yang ada di dalam dataset. Jadi kalau misalnya atributnya ada di sini kita menggunakan 9, maka yang ada di dataset juga harus 9. Karena kalau tidak, maka hasilnya tidak sesuai atau bisa jadi tabelnya tidak berhasil dibuat. Setelah itu, apa yang kita masukkan? Jadi yang ada di tabel COVID-19 itu adalah kita masukkan dataset COVID-19 Indonesia yang ada di folder data. Kita bisa lihat setelah berhasil, itu akan ditandai dengan tanda oke. Dan kita bisa lihat juga di UI headof-nya bahwa tabel COVID berhasil dibuat. Setelah itu kita ke studi kasus atau hasil studi kasusnya. Yang pertama itu menentukan jumlah data pada dataset COVID-19 di Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan query select count bintang from COVID.
Jadi COVID merupakan table default, jadi kita bisa lihat bahwa jumlah data yang ada di tabel COVID itu ada 21.760, jadi ada 21.760 data. Setelah itu kita melakukan partisi pada dataset COVID-19 berdasarkan lokasinya. Jadi kita buat dengan cara membuat satu tabel lagi, yaitu tabel COVID-P, dengan kita partitionnya itu by location. Jadi setelah itu kita bisa lihat hasilnya bahwa tabel COVID ini, COVID-P ini berhasil dibuat. Setelah itu kita lakukan partisi dengan cara kita masukkan dulu variabelnya atau parameter set HypeX dynamic partition itu true. Terus kita set juga set HypeX set dynamic partition mode itu non strict, dan setelah itu kita masukkan datanya itu menggunakan kita ambil dari tabel COVID yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau sudah berhasil itu akan ditandai dengan oke, dan hasilnya juga kita bisa lihat pada UI hidup seperti ini. Jadi nanti hasilnya yang ada di tabel COVID-P itu kita berdasarkan lokasi. Jadi ada location Aceh, location Bali, location Banten, dan lain sebagainya. Dan yang ada di location Aceh ya hanya data-data yang lokasinya dari Aceh. Jadi ini memudahkan kita untuk melakukan analisis. Setelah itu kita menentukan lokasi yang memiliki jumlah kematian terbanyak. Kita bisa menggunakan select location average total underscore net from COVID global location. Jadi kita mencari di mana lokasi yang angka kematiannya itu terbanyak. Jadi didapatkan di sini adalah Indonesia. Mungkin karena ya ketika diinput datanya kebanyakan kita memasukkan Indonesia seperti itu. Terus menentukan jumlah kasus baru berdasarkan lokasinya. Jadi caranya juga hampir sama yang sebelumnya, cuman di sini kita karena berdasarkan lokasinya, misalnya kita mau tahu jumlah kasus baru yang ada di Sulawesi Selatan, ya kita location Sulawesi Selatan, kita bisa menggunakan tabel default. Jadi hasilnya kita bisa lihat di sini 176 juta dan sebagainya. Nah, kita juga bisa lihat di select effect increase COVID dari COVID-P atau table partition, itu juga hasilnya akan sama. Apa yang membedakan ketika kita menggunakan tabel partisi, waktu eksekusinya kita bisa lihat di sini 64,81, dan ketika kita menggunakan table default itu waktu eksekusinya 68,797. Jadi ketika kita menggunakan tabel partisi, waktu eksekusi yang digunakan itu lebih cepat dibandingkan dengan tabel default. Jadi kesimpulannya, ketika kita setelah menganalisis data set menggunakan COVID-19 dapat disimpulkan bahwa analisis big data menggunakan Hive sangat membantu untuk mengolah data dengan query yang mudah dipahami, karena query yang digunakan mirip dengan CQL yang disebut dengan HiveQL. Terdapat juga fungsi-fungsi HiveQL seperti count, average, dan sebagainya yang memudahkan untuk menganalisis suatu data sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.